Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat podcast Malak Bikemenak Memuju, media informatif, kreatif, edukatif, dan inspiratif. Media yang selalu menyajikan tayangan-tayangan yang menarik untuk Anda. Tentu perbincangan bersama narasumber yang luar biasa juga. Dan baik pemirsa, kali ini kami kehadiran tamu spesial. Iya, tamu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, analisis kebijakan ahli muda, dan juga selaku Ketua Tim Bina Haji Reguler, Bapak Haji Najamuddin SAG, MAP. Dan baik pemirsa, sahabat podcast Malakbi, saatnya saya akan menyapa beliau sekaligus akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Barakallah. Memang luar biasa kelihatan. Dari dulu sampai sekarang masih kelihatan wow, awet. Alhamdulillah. Iya. Pak Haji, kali perdana bertandang ke studio? Perdana. Oh iya. Iya. Dan sebelum kita ke inti, bagaimana pandangan Pak Haji tentang studio kami ini? Alhamdulillah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa podcast Malakbi, kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini saya mendapat kehormatan dapat hadir di studio ini. Saya kira ini studio yang sungguh luar biasa, didesain cukup mewah kelihatan, dan itu dari studio yang kecil ini tentu ini akan menjadi suara apa informasi yang lahir dari sini kemudian akan mendunia. Saya kira bukan hanya pada level lokal Mamuju, Sulbar, Indonesia, bahkan ini saya kira bisa menjelajah kemana saja jaringan-jaringan internet itu dapat diakses. Jadi alhamdulillah kami dari kantor wilayah Kementerian Agama sungguh berterima kasih dengan adanya podcast ini, karena hari ini insya Allah kita akan berbicara terkait dengan salah satu program Kementerian Agama yang sungguh dibinati oleh semua umat muslim terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Baik Pak Haji, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang haji. Iya. Dan saya kira yang namanya ibadah haji ini semua kalangan umat beriming-iming pengen melaksanakan ibadah haji. Dan tentu melalui dengan prosedur Pak Haji ya. Tidak langsung serta-merta kita berhaji, mesti melalui prosedurnya. Iya. Dan yang punya andil dalam hal ini adalah lagi-lagi Kementerian Agama ya Pak Haji. Nah, sekarang sejauh mana peranan Kementerian Agama dalam pelaksanaan haji? Sedikit uraiannya Pak Haji, silahkan. Baik, makasih. Para pemirsa podcast Malakbi kantor Kementerian Agama yang berbahagia. Kementerian Agama adalah lembaga resmi pemerintah yang memang ditunjuk dan diberikan amanah untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, di mana Kementerian Agama adalah tempat bagi siapa saja umat Islam di Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji. Mulai dari pendaftarannya, kemudian di Kementerian Agama, pembayaran biaya hajinya dilaksanakan melalui bank BPS namanya, biaya bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji. Lalu kemudian Kementerian Agama melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji. Jadi sejak mendaftar kemudian dilakukan pembinaan, pemberangkatan, kemudian bagaimana melaksanakan ibadah di tanah suci sampai kemudian hingga kembali ke tanah air. Disitulah fungsi Kementerian Agama dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Baik, Pak Haji, kalau tentang dari istitoah itu, apa sih istitoah itu? Kayaknya perlu diurai ini, diberikan pemahaman kepada pemirsa, biar tidak ada yang dibilang gagal paham. Betul. Iya, silahkan Pak Haji. Istitoah yang selama ini berdasarkan Al-Quran, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan orang-orang Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Pertanyaannya, siapakah orang yang mampu itu atau istita'ah itu? Istita'ah, ada istita'ah secara finansial atau istita'ah secara ekonomi, yakni umat Islam atau orang-orang yang mampu membayar biaya perjalanan ibadah haji. Yang kalau sekarang ini ketika kita mendaftar membayarnya 25 juta, kemudian masa pelunasan tahun ini itu kemudian di angka 97 juta sekian.
tapi dibayar oleh jemaah itu 60 juta lebih bagi embarkasi Hasanuddin Makassar, khususnya kita di Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat. Kita itu membayar biaya pelunasan itu 35 juta lebih, karena angka semuanya itu 60 juta sekian. Oleh karena itu, yang disebut mampu finansial adalah orang yang mampu membayar biaya ini. Yang kedua, ada yang disebut dengan istilah hari ini istita'ah kesehatan. Istita'ah kesehatan. Kalau tahun lalu, istita'ah kesehatan ini tidak menjadi persyaratan khusus. Tapi untuk tahun 2024 ini, istita'ah kesehatan menjadi sesuatu keharusan. Artinya, tidak bisa jemaah haji melakukan pelunasan sekalipun nomornya masuk kalau dia tidak istita'ah kesehatan. Maka istilahnya istita'ah kesehatan dulu baru melakukan pelunasan. Sehingga bagi seluruh jemaah yang telah masuk porsi jadi diwajibkan melakukan pemeriksaan melalui dinas kesehatan untuk memastikan bahwa jemaah yang bersangkutan mampu secara fisik. Kenapa? Karena haji ini merupakan ibadah yang sangat membutuhkan kemampuan fisik. Mulai dari sini saja kita bergerak menuju ke Makassar itu membutuhkan fisik. Kalau kita naik mobil ya ada 8 sampai 10 jam. Kemudian di Makassar terbang menuju ke Jeddah atau ke Medina itu sekitar 11-12 jam. Kemudian kita melakukan tawaf saja itu sekitar 1-2 jam baru selesai. Kemudian sa'i juga kurang lebih segitu. Bagaimana tawaf, bagaimana melakukan pelontaran terutama berjalan sekian kilometer itu sangat membutuhkan kebutuhan fisik. Makanya istita'ah kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang selanjutnya masih ada istita'ah yang lain. Istita'ah dalam ilmu manasik haji. Karena keberangkatan kita ke tanah suci ini bukanlah wisata religi, bukan jalan-jalan, tetapi betul-betul untuk menunaikan ibadah haji, ibadah yang sangat suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini seorang jemaah haji harus memahami ilmunya, tata cara pelaksanaannya. Harus memahami rukun, wajib maupun sunnah-sunnah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan satu lagi istita'ah yang sangat penting adalah istita'ah dari sisi kuota. Jadi biar kita punya uang, kita punya sehat, cukup, kemudian kita paham ilmu manasik, tapi nomor tak belum masuk, itu kemudian yang bersangkutan masih harus menunggu antrian dalam pengertian sebagai jamaah haji daftar tunggu atau yang istilah sekarang kita kenal dengan istilah waiting list. Yang kalau memuju hari ini, kalau baru mendaftar ya ditunggu sekitar 26 tahun kalau tidak salah itu memuju hari ini. Oleh karena itu ini adalah istita'ah yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Baik Pak Haji, terkait dengan pembiayaan. Ini tadi sempat disampaikan Pak Haji. Kalau pembiayaan umpama tahun-tahun kemarin lunas dari sekian itu 30-an lebih ya Pak Haji ya. Iya, terus di tahun-tahun ini ada penambahan lagi. Ada. Iya. Nah, sekarang kalau biasanya kan yang harusnya dipikir ini kalau kita berpikir secara rasio ya. Kalau kita analisa secara rasio Pak Haji, di waktu Covid itu sempat ada dibilang pending ya, di pending pemberangkatan haji. Lah, kenapa sekarang tiba waktunya untuk diberangkatkan ini sudah dibolehkan lagi untuk berangkat berhaji? Lah, kenapa mesti ada dibilang penambahan biaya? Apakah ini aturan dari Saudi atau Indonesia sendiri yang melakukan aturan ini atau memang seluruh negara melakukan ini? Jadi begini, terkait hal ini memang perlu kami jelaskan juga kepada publik ini bahwa bagi jemaah haji yang telah melakukan pelunasan di tahun 2020 itu di 38 juta sekian waktu itu kemudian karena wabah penyakit COVID-19 memaksa pemerintah untuk kemudian membatalkan keberangkatan melalui keputusan Menteri Agama 494. Karena kenapa kemudian tidak jadi diberangkatkan waktu itu, karena dalam undang-undang perhajian itu ada namanya perlindungan. Di pasal 3 undang-undang nomor 8 itu tujuan perhajian ada 3. Yang pertama pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Maka untuk memastikan keselamatan jamaah, maka pihak pemerintah berkesimpulan bahwa
lebih baik kita menunda memberangkatkan jemaah haji di tahun 2020. Iya, iya. Ditambah lagi dengan memang ada keputusan dari pihak Saudi bahwa tidak menerima jemaah dari luar kecuali warga negara ekspatriat, artinya warga negara di luar Saudi tapi mereka bertempat tinggal di Arab Saudi waktu itu sebagai jemaah ekspatriat. Terkait dengan biaya yang telah melakukan pelunasan 2020 itu kemudian diharapkan akan diberangkatkan di 2021 ketika kuota tersedia. Tapi ternyata di 2021 wabah penyakit ini juga belum memungkinkan untuk diberangkatkan jemaah haji. Sehingga kemudian 2021 itu melalui KMA 660 itu kemudian tidak diberangkatkan lagi. Nanti kemudian 2022 jamaah kemudian kita alhamdulillah diberangkatkan dengan ada kuota 100.050 orang dari pihak Saudi. Alhamdulillah kemudian kita diberangkatkan dengan catatan jamaah yang telah melakukan pelunasan 2020 tidak lagi dipungut biaya di 2020. Tidak ada penambahan. Tidak ada penambahan. Sekalipun ada kenaikan, tetapi pihak jamaah yang telah melakukan pelunasan atau ditunda keberangkatannya itu tidak ada tambahan biaya. Tidak ada tambahan biaya. Demikian pula di 2023 karena 2022 itu yang diberangkatkan hanya 45,6%. Tersisa separuhnya, 55,6% jamaah kita yang tersisa. Nah, setiap jamaah yang telah melakukan pelunasan itu yang diberangkatkan itu pun juga tidak menambah. Dia hanya disebut dengan istilah konfirmasi pelunasan. Jadi yang bersangkutan membawa bukti pelunasannya di tahun 2020 itu dibawa ke bank, lalu kemudian dikeluarkan bukti pelunasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelunasan di tahun 2020 tapi tetap diperbaharui administrasinya bahwa yang bersangkutan telah dikonfirmasi pelunasannya untuk diberangkatkan 2023. Tapi apakah itu tidak ada pengurangan kuotanya untuk diberangkatkan Pak Haji? Untuk kuota tidak ada masalah. Hanya waktu 2022 berkurang karena kuota dari Saudi kurang, tetapi di 2023 itu normal. 2023 normal. Dan ternyata tidak ada penambahan. Tidak ada penambahan bagi orang yang telah melakukan pelunasan. Tapi khusus yang baru sekarang mau melunasi, itu yang mengalami kenaikan karena mengikuti perkembangan situasi. Berapa kira-kira rasionalnya biaya haji pelunasan biaya haji di musim haji yang bersangkutan. Baik Pak Haji, kita berlanjut lagi nih Pak Haji. Terus persiapan pemberangkatan jamaah haji sejauh mana ini Pak Haji? Jadi persiapan pemberangkatan ini sebelum persiapan pemberangkatan yang pertama tadi kan pemeriksaan kesehatan, baru kemudian melunasi. Masih ada tahapannya lagi kita melakukan bimbingan manasik. Bimbingan manasik ini berdasarkan keputusan keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 113 2024 ini itu akan dilakukan bimbingan manasik secara khusus kepada jemaah haji yang akan diberangkatkan sebanyak 10 kali. Yang pertama dilakukan masal pertama tingkat kabupaten, kemudian ada namanya masal kedua juga. Jadi 2 kali dilakukan secara masal tingkat kabupaten. Insya Allah saya kemarin koordinasi dengan teman-teman di seksi PHU Mamuju ini, itu akan ditempatkan di salah satu masjid dalam kota Mamuju. Kalau bukan di Al-Quba mungkin di Masjid Muttahidah. Kemudian akan dilaksanakan manasik secara kelompok di 4 tempat di Kabupaten Mamuju ini kalau kita tingkat Mamuju. Ada 4 zona. Jadi ada zona Mamuju sendiri, kemudian ada zona Simboro yang meliputi Tapalang dan Tapalan Barat. Kemudian ada zona ketiga itu Kaluku mungkin gabung Tapalang. Kemudian selebihnya di sana ada Sampaga dan Kecamatan Tommo. Sedikit Pak Haji tentang bimbingan dan penyuluhan. Seperti halnya dengan kita ini penyuluh, bimbingan dan penyuluhan ada. Nah, di haji pun begitu ada bimbingan dan penyuluhan. Nah, di mana letak perbedaannya itu bimbingan dan penyuluhan haji? Betul. Silakan Pak Haji. Mantap. Jadi di dalam Peraturan Menteri Agama nomor 13 di pasal 32 itu dinyatakan ada 2 jenis manasik ini. Yang pertama penyuluhan manasik haji yang itu bisa diikuti oleh seluruh jemaah. Dalam pengertian sekalipun dia jemaah waiting list, jemaah daftar tunggu. Ingat, saya ingin katakan juga di tempat ini bahwa
ketika jamaah telah mendaftarkan haji dan memperoleh nomor polisi, maka dia bukan calon jamaah haji lagi, tapi dia sudah jamaah haji. Sudah jamaah haji. Cuma jamaah haji itu ada dua, jamaah haji porsi jadi dan jamaah haji daftar tunggu. Oh, daftar tunggu. Nah, porsi jadi yang dimaksud ini sudah siap diberangkatkan tahun ini, yang daftar tunggu ya yang di belakangnya. Itulah termasuk bimbingan Pak Haji itu, atau penyuluhan? Jadi penyuluhan manasik haji bisa diikuti oleh seluruh jamaah haji. Berlaku umum ya? Berlaku umum. Bahkan orang yang belum mendaftar pun bisa ikut. Oh iya. Nah, itu bisa dilakukan oleh para penyuluh, teman-teman di seksi haji, atau siapapun yang memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait dengan perhajian. Bisa kerjasama dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi bimbingan jemaah. Kemudian terkait dengan yang kedua adalah bimbingan manasik haji. Bimbingan. Jadi kalau yang tadi penyuluhan manasik haji itu bisa diikuti oleh semua jemaah, bahkan orang yang belum mendaftar. Berlaku yang kedua ada namanya bimbingan ibadah haji yang khusus bagi jamaah yang sudah melakukan pelunasan siap diberangkatkan. Nah, itu yang dimaksud dengan bimbingan jamaah. Itulah yang dibimbing 10 kali. 2 kali tingkat kabupaten, 8 kali tingkat kecamatan. Dan ada sedikit bantuan dari pemerintah pemerintah mengambil kebijakan bahwa bisa saja kita melibatkan kelompok bimbingan. Bagi jamaah yang ingin memperoleh bimbingan lebih banyak, maka dia bisa bergabung dengan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Yang istilah kita kenal selama ini KBIH. Sekarang tambah U di belakang, KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Dan ketika kita masuk ke sana, maka kewajiban KBIHU akan memberikan bimbingan manasik khusus sebanyak paling sedikit 15 kali. Jadi kalau dia 10 kali di Kementerian Agama, ditambah 15 kali di KBHU, saya kira ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa bagi seluruh jamaah yang ikut untuk kemudian dapat memahami secara baik syarat rukun maupun sunnah-sunnah dari penyelenggaraan ibadah haji tersebut. Baik Pak Haji, kalau kuota jamaah sementara juga penempatan hajinya bagaimana ini Pak Haji? Jadi kuota jamaah saya cek dulu sedikit ya. Jadi kuota haji di Sulawesi Barat itu kita 1.453. Itu se-Sulawesi Barat? Itu se-Sulawesi Barat. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 1005 tahun 2023 itu bahwa kuota jamaah haji Provinsi Sulawesi Barat 1.453 orang. Itu sudah termasuk di dalamnya prioritas lansia, kemudian pembimbing ibadah KBIHU dan juga petugas haji daerah. Kemudian dari 1.453 orang ini kemudian kita memperoleh tambahan. Karena Indonesia memperoleh tambahan 20.000 orang, lalu kemudian kecipratan Sulawesi Barat itu sebanyak 68 orang jemaah. Kemudian setelah 68 orang sulbar ini kemudian dibagi memuju dapat 14. 14 ya, luar biasa. Sehingga kuota memuju secara umum itu 273 kalau tidak salah. 200. Itu terbagi ke dalam kuota regulernya 200 izin dulu ya. Ada 273. Setelah sebelumnya 247 mendapatkan 14, itu sebanyak 273 orang. Lansia, prioritas lansia 12 orang. Kemudian cadangan kita 78. Perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pertanggal kemarin hari Selasa, jamaah haji dari 273 orang sulbar itu memuju itu yang sudah melakukan pelunasan sebanyak 206 orang. Masih tersisa 41 orang. 41 orang yang belum melakukan pelunasan. Kemudian prioritas lansianya itu sebanyak 12 yang sudah melakukan pelunasan baru 4 orang, 8 orang lagi yang tersisa. Kemudian dari sisi cadangan sebanyak 78 orang yang sudah melakukan pelunasan sebanyak 42 orang dan yang belum lunas 36 orang. Iya, ini kan sudah jelas ada penetapannya Pak Haji. Lalu bagaimana dengan pendampingnya? Apakah sudah ada penetapan juga? Jadi pendamping ini adalah kebijakan pemerintah yang boleh dilakukan ketika ada sisa kuota di
pelunasan tahapan pertama namanya. Jadi kalau kuota tadi 273 orang di Mamuju, lalu kemudian ada tersisa, itu akan dibuka tahapan kedua pelunasan. Oh gitu ya. Tahapan kedua pelunasan itu diperuntukkan kepada siapa? Yang pertama, ketika ada jemaah yang pada saat melakukan pelunasan tahapan pertama itu mengalami gagal sistem. Oh iya kan. Nah, itu kemudian akan diberikan kesempatan yang pertama di tahapan kedua. Yang kedua, bagi ada namanya pendampingan itu tadi. Pendampingan itu tadi. Nah, tetapi pendampingan ini itu hendaknya dari sekarang bisa melaporkan diri kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten melalui seksi penyelenggaraan haji dan umrah bahwa yang bersangkutan ketika misalnya ada kuota yang tersisa dan membolehkan itu saya daftar. Daftar memang mekik dulu sekarang. Nanti kalau misalnya ada kuotanya itu kemudian diberikan kesempatan. Karena boleh jadi sisa kuota misalnya 1-2 yang menginginkan itu ada 10, ada berapa. Jadi nanti juga akan dilakukan verifikasi secara ketat oleh pihak PHU di masing-masing kabupaten. Baik Pak Haji, sebagai yang terakhir ini, kan ada biasa yang biasa kita dengar atau dinyatakan itu pembimbing ibadah haji kloter dan non kloter. Yang seperti apa itu Pak Haji? Silahkan. Baik, saya kira ini menarik. Alhamdulillah secara nasional di penghujung tahun kemarin 2023 itu pemerintah telah melakukan seleksi untuk petugas haji kloter, karena kan petugas haji itu disebut PPIH, petugas penyelenggara ibadah haji. Yang berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu ada 4. Ada namanya PPIH Pusat, PPIH Embarkasi, PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi. Khusus PPIH Kloter maupun non kloter yang Arab Saudi tadi itu telah dilakukan seleksi di tingkat kantor kabupaten Sulawesi Barat. Alhamdulillah itu tahap pertama dilakukan serentak di 6 kabupaten dan 1 kanwil. Dan yang lolos di tingkat kabupaten itu kemudian melanjutkan ujian seleksi tahapan kedua pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Itu juga telah dilakukan. Dan alhamdulillah hasilnya juga telah diumumkan. Sebanyak 7 orang itu telah berhasil dinyatakan lulus walaupun ada 1 orang lulus cadangan. Yang pertama calon ketua kloter itu ada namanya Pak Hashim, perwakilan dari Mamuju, Pak Muhammad Hashim. Kalau tidak salah beliau penghulu dari Kecamatan Kaluku kalau tidak salah. Yang kedua ada Pak Nuruddin Samad, Kasubag TU dari Kabupaten Pasangkayu. Yang ketiga ada Pak Buhari, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Andreapi di Polewali Mandar. Kemudian yang keempat ada namanya Pak Muhammad Naim, penyuluh agama dari Kabupaten Majene. Itu khusus ketua kloter, yang biasa kita kenal istilah dengan TPHI, Tim Pemandu Haji Indonesia. Kemudian yang pembimbing ibadah itu ada 3 orang. Yang pertama ada Pak Haji Darmawan, Bapak Kasubag TU Kemenak Kabupaten Majene. Yang kedua Ibu Haja Bunga Rosi dari beliau Kepala Madrasah Mandua Polman. Dan yang ketiga Bapak Ustadz Adi Karma yang dari kantor wilayah Kementerian Agama. Jadi inilah 7 orang, 4 ketua kloter dan 3 orang itu adalah pembimbing ibadah. Pembimbing ibadah inilah yang akan mendampingi jemaah mulai dari tanah air, di perjalanan sampai ke Arab Saudi hingga kembali lagi ke sini. Jadi pokoknya dia akan bersama jemaah, itu yang disebut petugas kloter. Dia bersama-sama kelompok terbang kemanapun pergerakan jemaah. Beliau-beliau ini yang akan mendampingi, mengarahkan dia misalnya transportasinya, akomodasinya, konsumsinya pada ketua kloternya. Kemudian bagaimana tata cara penyelenggaraan ibadah haji itu akan dibimbing oleh pembimbing ibadah itu tadi. Selain pembimbing ibadah memang yang juga ada di Arab Saudi yang saya bilang tadi ada PPIH Arab Saudi. Iya, baik Pak Haji, sudah banyak ilmu yang sudah disampaikan ini kepada pemirsa. Ya, mungkin yang terakhir ini loh Pak Haji, sedikit ada ajakan kepada pemirsa tentang haji, silahkan. Baik, terima kasih. Saya kira ini merupakan closing statement kita bahwa kami sampaikan dan kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang siap diberangkatkan. Yang pertama, luruskan niat bahwa wa atimul hajja wal umrata lillah. Orang Mandar bilang, pasukui hajimu, pasukui umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Yang kedua, mulai dari sekarang pelajari ilmu manasik secara baik.
Itu insya Allah nanti kita Kementerian Agama akan membagikan buku manasik. Di dalam sini ada 3 buku manasik. Yang pertama tuntunan manasik, kemudian zikir dan doa, dan yang ketiga biasanya ada ringkasan doa dari yang akan diberikan kepada jemaah. Selanjutnya jaga kesehatan mulai dari sekarang, perilaku hidup bersih dan sehat, untuk kemudian menjaga stamina ini agar senantiasa fit insya Allah sampai kemudian pada masanya diberangkatkan hingga dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena haji ini sekali lagi adalah ibadah yang membutuhkan fisik yang luar biasa, karena medan situasi cuaca yang ada di tanah air dengan di Arab Saudi itu cuacanya beda. Insya Allah tahun ini masih kita akan temukan cuaca panas, mungkin pada kisaran 40 derajat itu mainnya. Kita terpanas di Indonesia ini mungkin sekitar 33-34 derajat. Nah di sana itu mainnya di atas 40 derajat. Jadi siapkan fisik dan mental kepada seluruh jemaah agar insya Allah penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan sukses. Amin. Khususnya kepada seluruh jemaah dapat memperoleh haji yang makbul, dan insya Allah itu akan menjadi haji yang mabrur. Kepada jemaah yang masyarakat muslim yang belum mendaftar, mulai saat ini hendaklah segera mendaftar bagi yang memiliki kemampuan ekonomi, karena sekarang ini waiting list begitu panjang. Betul. Dan kami sampaikan juga di tempat ini bahwa usia tercepat bisa melakukan pendaftaran adalah ketika seorang anak sudah mencapai usia 12 tahun. Namun nanti bisa diberangkatkan ketika berusia minimal 18 tahun atau yang bersangkutan telah menikah. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Haji, terima kasih dengan ilmunya. Ya, dan sebagai ungkapan yang terakhir, terima kasih atas kedatangannya di studio. Dengan harapan kedepannya nanti masih bisa meluangkan waktu untuk bertandang ke studio berbagi ilmu kepada pemirsa. Ya, baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan analisis kebijakan ahli muda, juga selaku Ketua Tim Bina Haji Reguler Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Najamuddin SAG MAP, dan banyak ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Bertemu janganlah jenuh, berpisah janganlah resah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.